Seperti apa, Pak? Ya, selamat sore ya rekan media. Sudah seperti yang Bapak-Bapak lihat sendiri bahwa keberadaan saya ada di Barreskrim. Jadi atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 Februari kemarin, menuai pro dan kontra ya. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut. Ya, sudah kita laporkan. Yang dilaporkan siapa, Pak? Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Rasman Ari Nasution ya dan kawan-kawan Nasib Rasman Arif Nasution dan Firdaus Wiwobo memang di ujung tanduk bagaimana tidak setelah Pengadilan Negeri Jakarta Utara resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawannya. Dan Rasman sendiri saat berkunjung ke Komisi 3 DPR RI, ia tidak mendapatkan sambutan. Sedangkan Hotman Paris Hutapea agar memiliki efek jera yang sangat efektif meminta Mahkamah Agung untuk memberikan efek jera kepada Rasman dan kawan-kawan untuk mencabut berita acara sumpah sebagai pengacaranya. Tentu hal tersebut akan membuat mereka semua tidak bisa praktek di mana-mana. Halo Bapak Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Ikatan Hakim Indonesia dan para Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia. Menghukum pengacara yang sudah keterlaluan, menghina marwah pengadilan, menghina hakim, tidak cukup hanya dengan laporan polisi. Walaupun pengacara tersebut dipecat oleh organisasi pengacara, dia bisa pindah ke organisasi pengacara lain. Itu yang terjadi sekarang ini, ya. Ada salah satu sudah dipecat, langsung dia pindah ke organisasi lain. Satu-satunya cara yang paling efektif adalah agar Ketua Pengadilan Tinggi membatalkan SK berita acara sumpah BAS. Karena salah satu sumpah dari pengacara adalah menjaga martabat, menjaga perilaku advokat, dan menghormati pengadilan dan undang-undang. Itu adalah salah satu sumpah pada waktu disumpah, kemudian mendapatkan SK BAS. Tanpa SK BAS, maka pengacara tersebut tidak bisa praktek selama-lamanya. Jadi mohon Ketua Pengadilan Tinggi segera cek di mana dia praktek sebagai pengacara, BAS-nya segera dicabut agar dia tahu rasa. Anda bisa bayangkan betapa sakit hati semua hakim melihat oknum pengacara mengatakan koruptor katanya di depan persidangan. Koruptor! Tahu nggak Anda? Ya! Tidak bisa! Tidak bisa! Tidak bisa! Tidak bisa! Viralnya kisruh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut memang menyita perhatian berbagai kalangan, termasuk DPRD DKI yang memberikan respon cukup menohok atas kisruh yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut. Halo guys, saya Ali Lubis SHMH. Banyak sekali masyarakat, teman-teman lawyer juga bertanya kepada saya terkait tanggapan saya atas kejadian yang viral adanya seorang advokat atau seorang lawyer yang berteriak-teriak di dalam ruang persidangan dan sambil naik-naik meja. Ya, saya pikir perbuatan tersebut sudah sangat tidak pantas. Sebagaimana sumpah advokat bahwa advokat itu harus menjaga tingkah laku baik di dalam maupun di luar persidangan, menjaga kehormatan, berperilaku terhormat. Jadi oleh sebab itu saya pikir ini sudah menciderai dan merusak nama para advokat atau para lawyer di Indonesia. Oleh sebab itu saya setuju terhadap pernyataan teman-teman lawyer dan lain bahwa seharusnya advokat seperti ini harus dicabut SK-nya, berita acara sumpahnya, karena sudah tidak pantas dan tidak layak
karena bikin malu profesi advokat. Sementara profesi advokat adalah officium nobile, yaitu profesi yang mulia. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Salam Ali Lubis. Kisruh yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang hal itu dipicu oleh Rasman yang tidak terima atas keputusan yang diambil oleh hakim ketika meminta sidang akan dilaksanakan secara tertutup, sedangkan Rasman berharap itu buka-bukaan dan disiarkan secara live, padahal hakim sudah punya kuasa dan wewenang yang sudah diatur di undang-undang bagaimana ia akan menjalankan jalannya sidang. Hal itulah yang akhirnya menjadi perhatian bagi masyarakat se-Indonesia Raya bagaimana kisruh tersebut. Dia keberatan kalau sidangnya tertutup. Dia melawan hakim, padahal itu kan kewenangan hakim. Oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Hotman, saya tidak takut dengan kau. Rasman penantang kau. Nanti abang sendiri welcome untuk bisa berdamai dan berkomunikasi. Enggak. Kalau saya ngomong nanti begitu, dia akan bilang saya takut sama dia. Hotman, saya tidak takut dengan kau. Rasman penantang kau. Dan gelar juara akan... Kalian bisa ukur nanti kadar intelektual seorang Hotman dengan Rasman. BAP dia yang sangat memukul wajah dia sendiri. Iya, nah, itu akan saya buka nanti di persidangan semuanya. Jadi dia grogi gitu loh. Dia dengan angkuhnya merendahkan hakim, bikin ricuh. Bahkan ada kuasa hukumnya bernama Firdaus naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia. Dan tadi saya sudah kirim surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Pemicu awalnya dia keberatan kalau sidangnya tertutup. Dia melawan hakim, padahal itu kan kewenangan hakim. Kan ya, saya nggak tahu, aku juga nggak tahu bahwa bakal sidang tertutup. Jadi kan seluruh pengunjung karena padahal dia sudah mempersiapkan live TikTok itu loh, sudah disiapkan berbagai live. Dia kecewa, dia tidak bisa lagi bergaya gitu kan ya. Padahal aku aja nggak tahu alasan hakim itu banyak masalah asusila ya kan, sehingga perlu tidak boleh dipiralkan gitu loh. Jadi sangat logis. Dia maksa terus, dia maksa seolah-olah pengadilan yang punya nenek moyang, pada nenek moyang dia jauh di Sumatera Barat sana gitu loh ya. Itu pemicunya, dia ngotot terus. Bagaimana seorang pengacara sangat kasar begitu, huru hara di depan persidangan. Bahkan satu pengacaranya naik ke meja ya, naik ke meja persidangan, menginjak-injak meja dengan memakai jubah advokat. Kelakuan pengacara dan siraf itu norak. Lu tahu tadi, begitu tahu ada itu, Kapolda memerintahkan puluhan polisi senior. Semula kan yang dikirimkan cuma 10 orang junior yang dia coba usir dari sidang. Begitu datang para kaset baru dia gemetar, baru bisa diusir semua dari sidang. Itu semua perintah Kapolda itu. Kapolda langsung. Nggak ada yang takut sama tubuh gemukmu itu ya. Sopanlah kau di persidangan, hormatilah persidangan, oke? Jangan takut, memang pasti akan gua bongkar bahwa kamu itu memang membuat fitnahan kepada saya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.